Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Pramuka. Nah, kalian tahu apa tepuk pramuka itu? Tepuk pramuka itu yang setiap hari kita latihan kita akan gunakan. Tapi semen harus tahu isi dari tepuk pramuka. Tepuk pramuka itu jumlahnya ada 13, yang 10 itu adalah Dasa Dharma, yang 3 adalah Trisatya. Ya, itu adalah tepuk pramuka. Ya. Untuk materinya, materi tentang kepramukaan kulitnya nanti masih saya jelaskan di video berikutnya. Untuk hari ini kita memasuki materi kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Biar saya nanti paham, perhatikan betul materi pramuka yang akan saya sampaikan, walaupun hanya sekilas saja, supaya saya mengerti tentang kepramukaan, manfaat, kegunaan, dan lain sebagainya. Kepramukaan, gerakan pramuka itu seperti apa? Perhatikan betul-betul materi yang akan saya sampaikan hari ini. Kepramukaan. Di sini saya dikasih tanggung jawab menjadi pembina pramuka. Saya sebagai pembina pramuka putra. Nama saya Ali Sofyan dan teman saya Kak Ninis, pembina putrinya. Mari kita bahas satu persatu istilah-istilah dalam pramuka. Selama ini penggunaan istilah gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka nampak masih digunakan secara tumpang tindih sehingga terkesan menggamburkan pengertian sebenarnya. Jadi ada istilah-istilah, ada 3 istilah yang biasanya kita sering dengar. 1, gerakan pramuka, kepramukaan, pramuka. Jadi 3 istilah ini kadang kita tidak tahu, apalagi sampean yang baru masuk ke SMP, baru galang, ya, baru menjadi seorang pramuka penggalang. Perhatikan betul, saya akan terangkan satu persatu. Gerakan pramuka, apa sih gerakan pramuka itu? Pertama, istilah dalam pramuka itu ada namanya istilah gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasinya. Gampangnya, sampai bisa mengenali pramuka, bisa paham tentang arti gerakan pramuka, nama organisasinya, ya. Kalau kita jabarkan di sini, perhatikan di PPT ini, gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi gerakan pramuka adalah nama organisasinya. Wis gampangnya seperti itu. Nanti kalau ditanya apa sih gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Perlu diingat ya, istilah gerakan pramuka seperti itu. Yang kedua, biasanya sering kita dengar, kepramukaan, terus bahasa Inggrisnya scouting, adalah nama kegiatan anggota gerakan pramuka. Kita ini sebagai pramuka melakukan kegiatan, itu adalah namanya kepramukaan. Jadi istilah kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka. Jadi kegiatan gerakan pramuka itu disebut dengan kepramukaan, ya. Kalau gerakan pramuka tadi adalah organisasinya. Kalau kepramukaan adalah kegiatan anggota gerakan pramuka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang pramuka itu apa saja, itu disebut dengan kepramukaan. Yang ketiga adalah pramuka. Pramuka adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda, peserta didik, dilambangkan dengan S, siaga, G, galang, T, tegak. Anggota dewasa muda dikasih lambang D, dan anggota dewasa pembina pramuka, pelatih, pembimbing pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, dan instruktur saka, pimpinan saka, andalan, anggota MABI. Kalau pramukanya apa? Istilah 3 tadi ya, gerakan pramuka, kepramukaan, pramuka. Ya, sekarang yang nomor 3 ini adalah pramuka. Pramuka itu siapa? Yang kita sendiri ini yang menjadi seorang pramuka. Seorang pramuka dibagi macam-macam. Yang pertama, ketika anak kecil usia 7, usia anak-anak kecil itu ya, namanya siaga. Siaga, tata, bantu, mula, tata, bantu. Galang, galang ramu, rakit, terap, ya. Tegak, ada bantara, ada laksana. Anggota dewasa muda dilambangin D, dan anggota dewasa pembina kayak saya, pembina pramuka, pelatih pembina pramuka,
Jurnalisme kayak saya ini adalah pembina pramuka. Ya, jadi dipahami betul ya istilah tiga tadi yang sering kita dengar tapi tumpang tindih pengertiannya kayak apa. Jadi tadi ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka apa namanya tadi? Organisasinya. Kepramukaan kegiatannya. Pramuka adalah orangnya, kitanya, ya. Itu secara gampangnya. Kepramukaan tadi kan sudah dijelaskan. Kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pramuka. Kegiatannya kayak apa? Yang pertama, proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Jadi ada pendidikan yang kosong, di sekolah dan di rumah itu di antara keduanya itu ada pendidikan yang kosong dan disitulah diisi apa? Pendidikan namanya kepramukaan atau pramuka. Ada pendidikan pramuka yang sampean ilmunya tidak dapat dari sekolah, yang ilmunya tidak dapat dari rumah, dimasuki pramuka. Bentuk kegiatan kepramukaan. Kepramukaan tadi kan kegiatannya. Sekarang bentuk kegiatannya harus menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan. Biasanya kalau dalam pramuka itu kita menerapkan permainan tapi punya makna, punya isi. Ilmunya kita sampaikan biasanya kalau di kelas itu kan baku gitu kan, harus diam, tidak boleh rame dan lain sebagainya. Tapi kalau di pramuka kita menyalurkan ilmu itu dengan cara yang sangat menarik, sangat mudah dipahami, sangat enak, ya di situ. Dan itulah mengapa pramuka itu masuk di antara keduanya tadi, yang sampean ilmunya tidak dapat dari sekolah, yang kedua tidak dapat dari rumah. Yang kedua di alam terbuka, pasti pramuka itu kegiatannya yang paling banyak itu di luar sekolah. Karena apa? Kasihan mulai tadi pagi, misalnya kalau latihan di sini kan setiap hari Jumat, mulai tadi pagi atau bahkan hari-hari sebelumnya itu kan setiap hari di dalam ruangan. Yang kedua kita di rumah juga di dalam ruangan. Dan di sini pramuka tidak boleh selalu di dalam ruangan. Kadang-kadang, hanya kadang-kadang saja ketika ngisi materi. Setelah itu dilaksanakan di alam terbuka. Supaya apa? Kita refresh kejenuhan kita tadi yang ada di dalam kelas bisa hilang kalau kita sudah melaksanakan dan kita mengisi ilmu dengan ilmu-ilmu yang baru, kita tidak bosan. Makanya kegiatan pramuka itu banyak dilakukan di luar kelas. Dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, tapi tidak boleh ngawur. Jadi kita bermain harus punya tujuan, punya makna, punya isi. Jadi pramuka itu secara gampangnya kita mengajukan permainan tapi punya makna. Kita mengajukan kreativitas punya makna. Tidak boleh kosong, ya. Harus punya tujuan. Apa sih permainan ini? Tujuannya apa? Misalnya di dalam kelas kita jenuh, biasanya disuruh tepuk, itu biasanya, atau permainan apa yang menarik, yang bisa menarik peserta didik atau peserta yang ada di dalam ruangan itu supaya konsentrasi lagi. Biasanya seperti itu. Sasaran akhirnya membentuk watak akhlak mulia budi pekerti luhur. Jelas, tujuan akhir dalam setiap ilmu itu pasti pokok tujuan pembelajaran kita adalah budi pekerti yang luhur. Karena dalam prinsip kepramukaan itu ada dasar kode etik, trisatya dan dasar dharma. Kegiatan merupakan kegiatan yang menggunakan outdoor activity, kegiatan di dalam terbuka, di alam terbuka dengan harapan kegiatan kepramukaan akan mempunyai dua nilai. Satu, nilai formal atau nilai pendidikan, yakni membentuk watak karakter building. Jadi karakter yang akan kita dapat, kita disiplin gitu ya, itu kita bisa mengajarkannya melalui pramuka. Kita misalnya disuruh upacara jam segini, dan segini. Kalau kita telat, maka akan mendapat hukuman. Di sini bukan hukuman, tapi melatih karakter kita supaya disiplin. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi dalam pramuka itu yang diolah adalah karakternya, karakter kita,
supaya kita itu kuat, karakter kita kuat, tidak mudah goyang, tidak ikut-ikutan, temannya ke sana ikut semua ke sana, temannya ke sini ikut semua. Tidak boleh seperti itu, harus punya karakter dalam diri kita. Itu yang nilai tujuan akhir dalam pramuka. Tidak boleh ikut-ikutan, harus dipikir betul mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Harus ditimbang. Jadi pramuka itu harus menimbang. Ini kalau kita lakukan betul atau salah, itu harus kita timbang. Tidak boleh ikut-ikutan. Yang kedua nilai material, yaitu nilai kegunaan praktisnya. Jadi kegiatan pramuka itu praktisnya kayak apa, mudahnya kayak apa, supaya apa, ilmu yang kita masukkan pada permainan itu bisa nyampe ke peserta didik. Fungsi kegiatan pramuka, di sini ada 3. Fungsi kepramukaan tadi kan kegiatannya pramuka. Fungsinya apa? Kepramukaan bagi peserta didik, bagi peserta didiknya ya, bagi sampean sebagai permainan dalam kurung game yang menarik, menyenangkan dan menantang. Ya, maka saya sebagai pembina akan berpikir menggunakan permainan apa ya yang menarik sehingga peserta didik tidak bosan. Latihan berikutnya biar lebih semangat, latihan berikutnya lebih semangat. Seperti itu harus diperhitungkan oleh pembina. Ya, kalau peserta didik ini permainan, bukan kayak di dalam kelas harus pakem seperti itu, di rumah harus pakem seperti itu, tidak. Di dalam pramuka itu adalah permainan yang menarik, yang menyenangkan, menantang, tapi ada kode etik, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sehingga permainannya betul bentuk permainan, tapi ada kode etik yang harus diikuti. Yang kedua, fungsi kepramukaan bagi pembina kayak saya, pembina pramuka atau anggota pramuka dewasa sebagai pengabdian karya bakti. Sebagai kayak saya ini, mengabdi di pramuka itu saya mulai tahun 2021, tahun 2001 sampai 2021 ini masih aktif, kira-kira 20 tahunan lah. Saya mengabdikan diri saya sebagai seorang pramuka. Jadi ini adalah sebagai karya bakti saya selama mengabdi sebagai seorang pembina karya bakti. Ya, karya bakti perlu diingat. Saya sebagai pembina pramuka ini adalah sebagai karya bakti saya kepada bangsa dan negara. Supaya apa? Saya mendidik adik-adik menjadi orang-orang yang menjadi suka kepada tanah air. Kalau dalam istilah pondok, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini yang akan saya terapkan, yang saya akan ajarkan kepada adik-adik menjadi orang-orang yang bercinta bagi tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, fungsi kepramukaan bagi masyarakat sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda supaya anak-anak tidak salah jalan, punya karakter yang kuat, maka pramuka ini berfungsi bagi masyarakat sebagai alat pembinaan pengembangan generasi muda. Kan sekarang macam-macam anak-anak itu ya. Kalau kita taruh pramuka, maka dia akan berkreasi yang lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kepramukaan merupakan pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan dalam keluarga, mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua lingkungan tersebut. Kepramukaan mengembangkan pengetahuan, minat peserta, bakat yang dimiliki peserta didik. Kepramukaan di sini ya, sebagai pelengkap pendidikan yang tidak kita dapat dari sekolah, yang tidak kita dapat dari keluarga, itu nanti dimasukkan pada pendidikan pramuka. Contoh, ketika kita di dalam kelas, kita akan pakem, kita akan manut gurunya, kita akan melihat konsentrasi, tapi kita tidak dilatih untuk mental kita ke depan. Ya, sekedar saja. Tapi kalau di pramuka, kita betul-betul diolah mental kita, berani di depan, berani menunjukkan kreatif. Kalau kita itu punya mental yang kuat, kreativitas yang kuat, kalau kita menjadi pemalu, otomatis kemampuan kita, kemampuan kreativitas kita akan tertutup karena malu. Tapi di pramuka kita dikasih selebar-lebarnya berekspresi, berinovasi, dikasih selebar-lebarnya, ya, bernyanyi, teriak-teriak, tapi punya aturan, ada kode etik.
kode etik pramuka tadi. Tetap kita menggunakan kode etik. Supaya apa? Mental kita yang tadinya pemalu menjadi orang yang pemberani, yang menjadi penakut menjadi pemberani, yang tadi punya inovasi, kreatif dan sebagainya bisa berkembang di dalam pramuka. Karena apa? Mental kita sudah terasah, mental kita sudah teruji di pramuka seperti itu. Kepramukaan mengembangkan pengetahuan minat serta di dalam pramuka kita akan misalnya kita ikut lomba, misalnya ada di situ, bahkan kita tari, ada lomba pentas seni tari, desain ada dalam pramuka, lomba desain desain komputer dan lain sebagainya itu ada dalam pramuka, itu dilengkapi semuanya ya. Jadi adik-adik peserta didik baru, ayo kita berkembang bersama, kita majukan pramuka kita yang ada di Spensada bareng sama saya, bareng sama Kak Ninis ya. Kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara rekreatif dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Pramuka itu bedanya dengan sekolah. Kalau kita kelas 1, 2, kelas 6 lulus, kelas 7, kelas 9 lulus, kelas 10, kelas 11 lulus, kuliah lulus S1, S2, S3. Tapi kalau di pramuka tidak ada. Pendidikannya adalah sepanjang hayat ya, sampai kita menghadap Sang Kuasa. Harus rekreatif, selalu berkreatif mengikuti zaman ya, edukatif dan pendidikannya secara sepanjang masa. Terus kegiatan harus dirasakan oleh peserta didik sebagai sesuatu yang menyenangkan, menarik, menantang, tidak menjenuhkan, sehingga diharapkan pada peserta didik akan berkembang kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya. Kegiatannya harus, saya ingatkan lagi, kegiatan yang ada dalam kepramukaan itu harus menyenangkan. Pertama, harus menyenangkan. Kalau kita sudah senang, pasti kita akan melakukan kegiatan dengan sukarela. Yang kedua, menarik. Menarik itu tidak membuat orang tidak cepat bosan gitu. Jadi permainan itu harus dipikirkan supaya apa? Oh, hari ini seperti ini, minggu depan seperti ini, minggu depan seperti ini. Harus selalu berubah-ubah supaya menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, menantang. Ini jelas menantang. Tapi sebagai pembina kayak saya harus memperhitungkan menantangnya ini kayak apa, berbahaya apa tidak, harus diperhitungkan dan tidak menjemukan atau membosankan, sehingga diharapkan pada peserta didik akan berkembang kecerdasannya. Tujuan dari permainan itu tadi, menantang, menarik, dan lain sebagainya itu tadi, tujuannya adalah spiritual, kecerdasan emosional, intelektual, fisiknya, semua terasah dengan baik, berkembang sesuai dengan apa yang akan dituju oleh sekolah ini. Anak-anak berkembang semakin baik, baik fisik, intelektual, sosial, berkembang pokoknya semua dengan baik. Sifat kepramukaan. Kegiatan pramuka sifatnya kayak apa? 1. Nasional. Pramuka seluruh Indonesia penyelenggaraan kepramukaan untuk kepentingan nasional. Jadi pramuka dibentuk kegiatannya harus nasional, seluruh Indonesia. Harus kepentingannya harus nasional, sama dengan apa yang ditujukan oleh bangsa kita. Yang kedua, internasional. Dalam kepramukaan dikembangkan rasa persaudaraan dengan sesama pramuka di dunia, dengan sasarannya akan tercapainya perdamaian dunia. Jadi kepramukaan sifatnya ada yang internasional. Bahkan kita mengikuti kepanduan dunia yang biasanya tandanya warnanya ungu, itu tanda 3 jari, itu ini bendera WOSEM, bendera yang mewakili bangsa Indonesia mengikuti pramuka internasional. Tujuannya apa? Supaya terjadi perdamaian seluruh dunia. Yang ketiga, universal. Semua organisasi pramuka di dunia menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang merupakan ciri khasnya. Universal di sini, semua organisasi pramuka di dunia ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau di Indonesia ciri khasnya pramuka itu ya seragamnya coklat, pakai baret, pakai hasduk, dan lain sebagainya. Ciri khas negara lain juga berbeda.
Tapi ciri khasnya karena organisasi pramuka di dunia itu menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode pramuka yang merupakan ciri khas masing-masing negara. Kepramukaan dalam kegiatan memperhatikan 3 pilar kepramukaan. 1. Modern, mengikuti perkembangan zaman. Jelas. Contoh, kayak musim pandemi seperti ini, kemarin Pramuka Spensada mengikuti lomba pramuka nasional. Kan nggak mungkin kita bertemu tatap muka, nggak mungkin. Maka kita mengikutinya, tetap kita mengikuti, tapi kita melakukan dengan cara yang lebih modern. Unggah video, naik YouTube, dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang mengikuti zamannya. Kalau dipaksakan bertemu kan tidak mungkin, maka kita sebagai pramuka harus mempunyai ide, yaitu dengan sistem yang modern. Yaitu kita mengadakan lomba pun modern, kita ikut lomba pun secara modern, secara online. Asas manfaat. Tujuan kegiatan pertama adalah asas manfaat dasar, manfaat permainannya, kegiatan yang memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik. Dalam pramuka itu, oh ini permainan ini seperti ini, dan nanti output yang kita dapat apa? Manfaatnya apa permainan seperti ini? Jadi saya sebagai pembina harus memperhitungkan itu. Oh manfaatnya permainan seperti ini, nanti hasilnya ini. Manfaat permainan ini, nanti hasilnya seperti ini. Itu kita harus memperhatikan asas manfaat kegiatan pramuka seperti itu. Asas taat kepada kode kehormatan sehingga dapat mengembangkan watak karakternya. Asas pada pramuka itu ada 13, Trisatya dan Dasa Dharma. Itu kode kehormatan. Itu tidak boleh lepas dari kita. Ya, Taci, Paparera, Hedi Pesu itu tidak boleh lepas dari kita. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan, itu tidak boleh lepas dari kita. Itu adalah asas dasar kita sebagai seorang pramuka. Dalam kegiatan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu. Ialah 1. Prinsip dasar kepramukaan. 2. Metode kepramukaan. Kode kehormatan pramuka. Moto gerakan pramuka. Kiasan dasar kepramukaan. 5 ini nanti ketika semen sudah ada di sini, sudah saya bina, saya akan jelaskan satu persatu ini. Ya, terus kita jadikan asas diri kita tanamkan dalam diri kita, bukan hanya dihafal saja, tapi masuk dalam diri kita bisa melakukan. Tujuan dari gerakan pramuka tadi apa? Kepramukaan tadi adalah mencetak karakter building, karakter yang baik. Jadi ini nanti saya terangkan satu persatu. Ketika kita sudah ada di sini, kita sudah efektif pembelajarannya. Untuk menyusun kegiatan kepramukaan, para pembina pramuka kayak saya ini hendaknya memahami dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana kepramukaan itu, dan memahami pula apa yang diinginkan peserta didik. Kayak saya jadi pembina, apa sih yang diinginkan adik didik ini? Apa sih kebutuhan adik didik ini? Yang pas bagi psikisnya anak-anak adik-adik didik seperti apa? Harus saya perhitungkan. Ya, karena apa? Nanti kalau saya paksakan dengan metode saya di sekolah lain, metode saya ngajar di fisik di sekolah-sekolah yang lain, maka tidak sama. Saya harus tahu dulu psikisnya anak sini, karakter anak peserta didik satu persatu itu kayak apa. Saya harus perhitungkan permainan seperti ini cocok nggak di sini. Saya menerapkan ilmu ini cocok nggak di sini. Saya harus perhitungkan seperti itu. Jadi jangan heran saya itu kalau bina kayak latih, saya lihat dulu adik-adiknya kayak apa, dari segi fisiknya, kemampuannya dan lain sebagainya saya perhatikan betul. Karena apa? Saya akan menggunakan metode yang saya gunakan nanti pas ketika ada di lingkungan yang seperti ini. Jadi harus diperhitungkan apa yang diinginkan peserta didik sehingga akan terjadi proses pendidikan yang menarik, menyenangkan bagi peserta didik. Yang pas permainan kayak apa di sini, metode kayak apa di sini, saya harus perhitungkan. Saya sebagai pembinanya. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Diperhatikan betul. Untuk materi yang lebih luas nanti kita bahas setiap Jumat, pertemuan minggu ke minggu. Pertemuan Jumat ke Jumat jam 1 sampai jam setengah 3 atau jam 1 sampai jam 3. Ya, nanti di sini juga saya akan membentuk yaitu Dewan Galang 1. Yang kedua Kopassus. Kopassus ini ada yang A, B, C. Kopassus A nasional,
provinsi, B provinsi, C kecamatan. Jadi nanti ketika kita lomba, kita mengikuti lomba, kita lihat tingkatannya supaya apa? Kita bisa menyiapkan anak peserta didik yang pas ketika kita berlomba berlaga. Itu saja, terima kasih. Bagaimana adik-adik? Sudah paham materi yang saya sampaikan tadi? Semoga bermanfaat, semoga bisa lebih semangat lagi mengikuti pramuka yang ada di Supensada. Untuk itu, saya tutup materi saya dengan tepuk pramuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.